Oke, Abang, ini kan sedang huru-haranya kasus dari Yoni Dores yang melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya. Mungkin Abang sendiri melihatnya dari sisi kacamata hukum seperti apa, Bang? Jadi saya berbicara di sini dari sisi praktisi hukumnya, bahwa Yoni Doris itu melaporkan saudari Lesti ya ke Polda Metro Jaya terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta. Memang setiap publik atau siapapun yang menyanyikan lagu ciptaan siapapun itu, yang pertama kalau sudah menyangkut royalti, misalnya dia mendapatkan keuntungan, ada tiketnya, ada uang yang income yang masuk, itu harus ada izin ke pemilik hak cipta, dan juga memang ada organisasinya terkait dengan royalti. Karena apapun itu, undang-undang hak cipta itu harus dihormati. Karena bagi setiap yang menciptakan lagu, itu memang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga ketika ada yang menyanyikan lagu tersebut, kecuali tidak ada income-nya. Contoh kita menyanyi di rumah, di karaoke saja harus bayar loh. Karena itu menyangkut hak cipta seseorang, sudah dipublikasikan, dan itu mendapatkan royalti. Dan ada memang organisasi yang memang untuk menagih royalti untuk diserahkan kepada pemilik hak cipta. Dan undang-undang dilaporkan ya, tadi disampaikan bahwa pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Saya bacakan ya. Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi hak cipta dengan ancaman hukuman 4 tahun dan denda 1 miliar. Artinya bagi penyanyi atau siapapun yang menyanyikan lagu pemilik hak cipta oleh siapapun itu harus seizin daripada pencipta lagu tersebut, karena ada royalti. Tapi kalau misalnya kita nyanyi di rumah, nyanyi di mobil, itu kan tidak ada royaltinya. Artinya itu boleh, tapi kalau sudah di publik dan menghasilkan income, itu harus seizin daripada pemilik hak cipta oleh manajemen daripada si Lesti tersebut. Harusnya bersurat minta izin dan harus juga membayar royaltinya kepada organisasi yang memang sudah dibentuk untuk menagih atau minta royalti kepada orang-orang yang menyanyikan lagu daripada para pencipta lagu tersebut. Bang, ini kan menurut pengamat musik juga sempat menyebutkan bahwa dengan adanya laporan dari Yoni Doris sendiri sebenarnya salah alamat, Bang. Seharusnya Yoni Doris menagih ke LMK, badan yang menanggulangi terkait hak royalti untuk para musisi dan juga pencipta. Gimana nih, Abang? Mungkin Saja itu kan Lesti dilaporkan untuk mengklarifikasi apakah dia sudah membayar royaltinya kepada LMK tersebut atau organisasi yang menagih tentang royalti para penyanyi terkait dengan hak cipta seseorang atau tidak. Kalau memang selama ini Lesti misalnya membayar royalti atau menyanyikan lagu Dores ya, Yoni Dores tersebut, dan membayar royalti, saya rasa tidak ada pidananya. Tapi kalau tidak, misalnya dia tidak mau bayar, lalu ada income masuk ke manajemennya dia, pidananya ada unsur pasti masuk gitu. Dan yang berikut, kalau saran saya, selesaikan secara kekeluargaan. Bukan ruang RJ, restorasi justice, untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Karena bagaimanapun mungkin terjadi miskomunikasi bahwa undang-undang hak cipta itu harus dihormati. Saya bicara sih dari praktisi, saya tidak membela siapa-siapa, tapi saya bicara berdasarkan undang-undang, bahwa undang-undang hak cipta itu harus dihormati. Kenapa? Karena para pencipta lagu itu juga harus dihargai dengan royalti. Orang mencipta sesuatu lalu kita nyanyikan dapat income, lalu kepada penciptanya diberikan apa gitu. Jadi harus seimbang antara penyanyi yang menyanyikan lagu hak ciptanya siapapun, termasuk Yeni Dores melakukan Lesti. Artinya bahwa di situ Yeni Dores itu merasa dirugikan. Kenapa dinyanyikan di publik lalu mendapatkan income oleh manajemennya Lesti, tapi kenapa tidak ada izin, bahkan tidak ada royalti kepada yang bersangkutan. oke, Bang, kalau menurut Undang-Undang Hak Cipta sendiri, mungkin untuk aturan mengatur pembagian hasil untuk pencipta lagu mungkin berapa sih, Bang, yang Abang ketahui dari Setahu saya undang-undang itu tersebut? sudah diatur ya. Nanti kan LMK atau organisasi tentang masalah royalti hak cipta tersebut nanti akan berbicara. Tapi saya di sini berbicara selaku praktisi bahwa ada undang-undang hak cipta yang dihormati. Siapapun yang menyanyikan lagu pemilik hak cipta oleh siapapun harus satu izin. Manajemennya harus izin. Yang kedua, harus ada pembayar royalti kepada organisasi yang memang mengumpulkan royalti untuk dibayarkan kepada pihak pencipta lagu tersebut. Oke, Bang, jika dari perkara ini terbukti adanya pelanggaran, Bang, pasal berapa, Bang, yang dapat memperkarakan Lesti? Ya tadi kan saya sampaikan, itu Undang-Undang Hak Cipta pasal 113 junto itu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman hukuman 4 tahun dan denda 1 miliar. Oke, Abang, ini kan banyak juga ya berbagai kalangan
kalangan musisi dan juga pencipta lagu yang bisa dibilang tuh belum mengetahui terkait pembagian untuk hak royalti kepada pencipta. Mungkin seperti apa sih Bang seharusnya Bang? Ya, harus menurut ada Abang? sosialisasi lah. Undang-undang hak cipta harus sosialisasi kepada seluruh public figure yang menyanyikan lagu-lagu dengan pencipta siapa yang terdaftar, sehingga pencipta lagunya harus mendapatkan haknya. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang hak cipta. Contoh, di karaoke itu kan banyak lagu itu yang dinyanyikan, itu kan menghasilkan income. Maka sekarang lagi ada banyak sidak, kalau dia menyanyikan lagu, siapapun penciptanya, dia harus bayar royalti. Itu nanti ada organisasi royalti hak cipta yang akan nanti menagih ke sana, akan bersurat somasi. Karena itu ada pasal pidananya itu. Oke. Oke Bang, ini kan dari kasusnya Lesti sendiri ini kan bahwa kabarnya Lesti menyanyikan lagu-lagu milik Yoni Dores itu di sebuah acara off air dan on air. On air itu salah satu program station. Kalau menurut Abang dari adanya kasus Lesti ini yang berhak untuk membayar hak royalti tersebut apakah dari pihak vendor atau dari personal Lestinya sendiri Bang? Dari manajemen dan vendor kan harus ada kerjasamanya. Dalam bunyi kerjasama seperti apa, siapa yang membayar, tapi yang menyanyikan kan Lesti. Artinya kan memang dilaporkan yang bersangkutan dan manajemennya. Nanti toh kalau ada perjanjian bahwa vendor yang harus membayar, artinya ini kan masih klarifikasi lah ya. Mudah-mudahan kasus ini bisa cepat selesaikan, dan saya harapkan sosialisasi tentang undang-undang hak cipta itu harus mutlak dilakukan. Kenapa? Setiap pencipta lagu memiliki hak royalti yang harus dibayarkan kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena ada income, ada royalti yang diterima oleh penyanyi tersebut. Bahkan bagaimana bisa penyanyinya menyanyikan pencipta lagu seseorang, tapi yang penciptanya tidak dapat apa-apa. Inilah menurut saya perlu sosialisasi, karena banyak public figure yang tidak paham tentang undang-undang hak cipta. Oke Bang, dengan adanya kasus ini mungkin banyak yang menyayangkan ya dari aksinya Om Yoni Dores sendiri yang terlalu terburu-buru untuk melaporkan Lesti tanpa melakukan mediasi terdahulu mungkin. Harusnya somasi dulu lah. Harusnya mau somasi, mengklarifikasi dulu, minta dudukin bersama dulu, mungkin ada mediasi, baru dilakukan upaya hukum, lapor ke pihak kepolisian. Tapi mungkin beliau ini mungkin merasa bahwa sudah banyak orang menyanyikan lagunya dan belum ada yang membayar royalti. Mungkin dengan ini mungkin dia pikir untuk ada efek jerahnya, karena memang ada pidananya. Dan kalau mau diselesaikan secara kekeluargaan juga bisa. Mungkin tim lawyernya atau siapapun yang mendampingi Lesti dan juga pihak pencipta lagu si Yeni Dores tersebut mungkin perlu duduk bersama lah. Kalau menurut saya kita harus bicara, apapun itu penegakan hukum harus dilakukan, karena yang namanya pencipta lagu itu dia punya hak royalti. Orang menciptakan lagu begitu capek, lalu dinyanyikan orang-orang lain yang mendapatkan income, kecuali tidak mendapatkan income. Contoh ya, kita nyanyi di rumah, di mobil, yang tidak menghasilkan income. Tapi ketika itu menghasilkan income, on air atau sudah banyak orang yang menonton menghasilkan uang, itu harus ada royalti kepada pencipta lagu tersebut. Oke Bang, mungkin terakhir Bang pesan dari kasus ini mungkin seperti apa nih Bang dari Abang sendiri? Kalau saran saya sih, semua public figure harus bisa disosialisasikan terkait dengan undang-undang hak cipta. Mungkin perlu juga ya DPR untuk lakukan rapat dengar pendapat lah, sosialisasi lah kepada seluruh manajemen artis yang mungkin sebagai penyanyi, mungkin sebagai pemilik karaoke dan lain sebagainya, karena itu ada hak royaltinya yang harus dibayarkan kepada pihak pencipta lagu.